Sudah nih ya Bu ya? Iya. 7 bulan saya Bu hamil. Oh, hamil 7 bulan ya Bu Iya. ya? Oh, baiklah. Baiklah Bu. Saya Bidan Harni, saya yang bertugas pada hari ini ya Bu ya di Poli KIA. Nah, untuk itu Ibu kan kesini mau periksa hamil ya? Ya. Mari Bu kita kita periksa. Ya. Silakan Bu. Ya, periksa ya Bu. Ya. Lakukan pemeriksaan kehamilan, didapatkan usia kehamilan 7 bulan, posisinya sungsang. Untuk itu saya akan melakukan konseling untuk pemeriksaan untuk hasil ibu dengan letak sungsang. Baiklah, mari Bu, silakan Bu. Ya Bu. Baik Bu. Nah ini Bu, tadi sudah kita lakukan pemeriksaan. Tadi saya tanya Bu ya, perabaannya itu Ya. letaknya kepala di atas ya Bu ya, terus Ya. bagian paling bawah itu bokong. Nah ini kehamilan Ibu kan sudah 7 bulan ya Bu ya. Ya. Nanti Bu, gini, Ibu selama ini adakah keluhan selama ini periksa sebelum diperiksa tadi ada keluhan sebelumnya di rumah? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya, nggak ada rasa nyesek gitu Bu? Ya sesekali aja Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah jadi Bu, ini kalau sungsang itu juga merupakan tanda bahaya juga ya Bu ya. Jadi kan itu harus dapat penanganan ya Bu ya. Ya. Sungsang itu Ibu sudah tahu apa maksudnya itu sungsang? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Nah jadi kami jelaskan ya Bu ya. Sungsang itu adalah letak yang tidak pada maksudnya letak yang kelainan ya Bu ya. Jadi kalau yang normal itu kan kepala di bawah, bagian yang paling keras, yang lentik itu di bawah posisinya. Tapi kalau tadi kan karena kepala letaknya di atas, jadi itu namanya sungsang ya Bu ya. Kemudian sungsang itu ada penyebabnya Bu ya. Apa Jadi Bu penyebabnya? penyebabnya itu bisa karena ini Bu ya. Jadi ukuran ukuran panggulnya itu tidak kompeten, jadi ukuran panggul lebih kecil daripada bayinya ya. Bisa juga karena ini Bu ya, Ibu pernah dengar nggak hidrosipalus? Nah hidrosipalus itu kepala bayi itu dia besar ya, jadi banyak cairan yang numpuk di daerah di kepala ya Bu ya. Jadi dia bisa juga bikin sungsang ya Bu ya. Jadi kepala nggak turun tapi kepalanya letaknya bukan di bawah tapi di Bu ya, di sebelah kiri atau kanan. Jadi tidak di posisi di bawah bagian terendahnya adalah kepala ya Bu ya. Kemudian bisa juga karena Ibu pernah dengar nggak plasenta previa atau plasenta yang tumbuhnya di jalan lahir. Jadi itu menghalangi kepala untuk turun ya Bu ya. Jadi yang seharusnya kepala bisa masuk ke panggul turun. Nah ini karena terhalang dengan plasenta dengan ari-ari, jadi dia tidak turun ya. Kemudian ada juga tumor ya Bu ya. Tumor itu juga di dalam rahim, jadi dia mengakibatkan posisi bayi itu tidak pada semestinya ya Bu ya. Harusnya dia bisa turun, jadi kepalanya di atas gitu ya, posisinya bisa mengganggu posisi bayi. Kemudian janin yang mudah sekali bergerak karena banyaknya air ketuban ya Bu ya. Ya bisa juga karena itu yang banyak air ketubannya Bu ya. Jadi dia tuh bayinya berenang, jadi posisinya tidak mapan-mapan ya. Jadi posisinya kepala tidak turun-turun. Kemudian pada ibu yang banyak anak ya Bu ya, yang banyak anak misalnya udah melahirkan beberapa kali ya, sampai 4-5 kali. Jadi rahimnya itu longgar, jadi bayi itu aktivitasnya jadi banyak gerak ya Bu ya. Nah kemudian bisa juga dengan bayi gemeli itu bayi kembar Bu. Iya, jadi Bu. bayinya dua atau tiga ya kalau misalnya itu. Jadi posisinya kan dia kan berdesakan di dalam rahim. Jadi kan itu juga salah satunya bisa membuat kepala bayi tidak pada posisinya ya, bisa sungsang itu tadi Bu ya. Nah kemudian adanya kelainan rahim. Nah rahimnya itu bentuknya itu ada juga yang kayak disekat gitu Bu. Jadi nggak itu yang bisa juga bikin tidak mapan ya bayinya. Jadi kepalanya bisa di atas atau di samping ya, jadi kelainan letak. Nah kemudian
ini juga bayi yang sudah lama menikmati ya di dalam. Jadi ibaratnya bayinya itu sudah mengalami apa ya, kayak ya sudah busuk gitu ya, jadi dianya nggak lahir, tapi itu sudah bikin posisinya tidak juga ya, bisa juga posisinya tidak pada tempatnya, jadi bisa bikin kelainan letak atau sungsang ya. Kemudian ada beberapa resiko ya Bu ya, resiko kesulitan pada saat persalinan jika kita kalau misalnya ibu sungsang itu Bu ya. Jadi kalau sungsang itu bisa mengalami kesulitan saat persalinan karena kepala tidak di bawah, bukan bagian yang terendahnya kepala, sehingga posisinya itu yaitu bayi tidak Bu ya, bisa juga tidak bisa lahir ya. Apalagi kalau misalnya sungsangnya itu melintang ya. Kalau melintang ibaratnya dia tidak bisa turun ya, karena terhalang oleh bagian yang terlebar tadi Bu ya. Nah, itu jadi cara untuk mengubah posisi janin yang sungsang tadi ada beberapa cara ya Bu ya. Nanti Ibu bisa jadi Bu gini ya Bu ya, ada beberapa posisi untuk membantu supaya kepala itu bisa turun ke bawah ya Bu ya, ke bagian yang terbawah ya Bu ya. Nah, itu satunya kniches ya Bu ya. Jadi posisinya tuh seperti ini Bu ya. Nah, ini nanti Ibu kayak kita ini Bu ya. Nah, jongkok ya. Ini kniches ini Bu ya posisinya ya. Jadi kita sholat sujud itu Bu ya. Tapi dadanya nempel di lantai ya Bu ya. Dada nempel di lantai, posisi tangan seperti ini Bu ya. Nah, kita buat senyaman mungkin, serileks mungkin ya Bu ya. Nanti Ibu bisa lakukan 10-15 menit ya Bu ya. Nah, satu hari itu kalau Ibu banyak waktu bisa sampai 3 kali, 4 kali. Tapi kalau Ibu misalnya waktunya 2 kali juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, misalnya pagi hari setelah bangun tidur bisa Bu, atau malam mau tidur ya. Nah, kemudian ini salah satunya lagi posisinya seperti ini Bu ya. Nah, ini juga bisa dipakai Bu ya untuk membantu supaya kepala bisa turun ke bagian terbawah, muter ke bawah ya Bu ya. Nah, kemudian ada juga Bu, Ibu bisa lakukan berenang ya. Oh iya Bu. Nah, berenang juga bisa salah satunya ya. Berenang, ya berenangnya ini Bu ya. Maksudnya pakai baju yang longgar ya kan, karena kalau berenang pakai baju renangnya ini kan sempit ya Bu ya. Pakai kaos aja. Kemudian setelah itu nah, kemudian bisa juga Ibu yoga ya Bu ya. Oh iya Bu. Nah, dibantu pakai yoga juga bisa Bu untuk ini Bu ya. Nah, jadi posisinya seperti ini nanti kalau kita nungging ya. Oh iya. Kalau kita kniches nih, misalnya kalau biar kita muter ya Bu ya nungging ya. Nah, ini senam hamil untuk bisa juga Bu ya pakai tadi yoga Bu ya, sambil Bu ya. Nah, kalau yang ini tadi posisi kniches tadi ya. Nah, ini nanti salah satunya yoga juga Bu ya. Bisa belajar yoga, ikut senam yoga ya Bu ya. Kan ada tuh kayak kelas hamil ya, untuk senamnya Bu ya, nanti bisa ikut. Nah, jadi itu tadi sudah kami jelaskan Bu ya. Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas Bu, nanti saya coba ini Bu. Oh iya Bu, baiklah. Kalau gitu sampai sudah ya Bu ya, sudah paham ya Bu ya? Sudah paham Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Oh ya Bu, nanti jangan lupa, Ibu nanti kan setelah Ibu lakukan posisi ini, nanti Ibu 2 minggu kontrol kembali ya Bu ya, untuk ngecek posisinya kembali ya. Nanti seandainya sudah kembali, kepalanya sudah di bawah Bu ya, bagian terbawahnya kepala, udah Ibu nggak usah nungguin lagi ya, nggak usah ini lagi ya. Oh iya Bu. Ya, jadi 2 minggu lagi Bu kembali ya Bu ya. Oh iya, saya nanti kontrol lagi 2 minggu ya. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu ya, saya pamit ya Bu. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita melakukan pendokumentasian. Selesai. Terima kasih.